Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hairi, NIM B10612011025 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam kawasan, khususnya di wilayah kawasan Afrika Utara. Kawasan Afrika Utara. Afrika Utara sebelum datangnya Islam, kekuasaannya yaitu berada di bawah pemerintahan Romawi dan kekuasaan-kekuasaan laskar-laskar Romawi yang ditempatkan di daerah sana, khususnya di daerah Afrika Utara. Kemudian ada daerah-daerah selatan dan daerah-daerah pesisir pantai, yaitu daerah padang pasir Sahara dan daerah pertanian yang sepanjang sampai ke lautan Atlantik di sebelah barat dan sampai ke negeri Sudan di sebelah selatan. Kemudian selain itu ada juga wilayah-wilayah negeri-negeri yang merdeka, yang bebas. Yang mana negeri-negeri merdeka itu, daerah yang merdeka itu adalah dipimpin oleh para raja dan amir dari bangsa barbar. Bangsa barbar sendiri adalah kehidupannya yaitu dalam keadaan kebadawiaan, sehingga bangsa Arab Islam tuh masuk ke negeri mereka. Mereka belum merupakan suatu bangsa yang terorganisasi dan bersatu. Kehidupan mereka itu terpecah belah menjadi beberapa suku atau kabilah. Mereka juga menganut agama dan menyembah berhala yang mempercayai sihir dan tenung. Sejarah masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam dua motif utama, yaitu yang pertama ada pembentukan negara dan yang kedua ada Islamisasi. Penaklukan bangsa Arab sendiri terhadap masyarakat barbar bermula dengan dikuasainya Mesir, Tunisia pada abad ke-8, Maroko dan abad ke-11, dan Aljazair abad ke-16. Nah, awal mula mengapa dikuasainya Mesir, yaitu pada mula kedatangan Islam ke Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang mana pada masa itu kekuasaan Islam di tahun 650 sudah berhasil masuk ke wilayah Mesir di bawah komando Amr bin As. Jadi awal mulanya itu pada masa Umar bin Khattab. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, penaklukan Islam sudah meluas sampai ke Barqah dan Tripoli. Penaklukan atas dua wilayah itu dimaksud untuk menjaga keamanan daerah Mesir. Nah, jadi awal mula itu tujuannya yaitu untuk menaklukkan Mesir, yang secara tidak langsung mereka menyebarkan Islam ke wilayah Afrika Utara. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan lagi, Islam itu penaklukannya sudah meluas sampai ke Barqah dan Tripoli, ke daerah sekitar Afrika Utara, yang dimana bertujuan untuk menjaga lagi keamanan dari daerah Mesir, daerah taklukan sebelumnya. Namun penaklukan itu tidak berlangsung lama karena gubernur-gubernur Romawi menduduki kembali wilayah yang telah ditinggalkan. Nah, jadi tujuan awal dari penaklukan atau penyebaran agama Islam di Afrika Utara itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan dari daerah Mesir, yang mana awal mula dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab, penaklukan Mesir. Akan tetapi karena tujuan awalnya tuh emang bukan untuk menguasai Afrika Utara, banyak kekosongan dari wilayah-wilayah yang ada di sekitar Afrika Utara, sehingga gubernur-gubernur Romawi yang sebelumnya, gubernur-gubernurnya tuh kembali masuk untuk menduduki wilayah yang telah ditinggalkan tersebut. Akan tetapi selama pemerintahan dari pihak Romawi ini, mereka itu keras gitu. Pemerintahannya cukup keras, sehingga penduduk asli sendiri itu memohon kepada orang-orang muslim untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, yang dimana dengan dibantu oleh seorang gubernur Graf Yulan dalam pembebasan kekuasaan wilayahnya tersebut. Afrika Utara sendiri
secara tidak langsung merupakan daerah penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Karena tempat tersebut cukup strategis. Meskipun begitu, kekuasaan Islam tidak berjalan mulus. Ketika pertama kali Islam masuk ke daerah ini, guncangan politik akibat pemberontakan orang barbar dan Romawi muncul silih berganti. Orang barbar dan Romawi ini yang sebelumnya menempati dari Afrika Utara. Kita belum sepenuhnya menguasai Afrika Utara, sehingga masih ada terjadi beberapa pemberontakan. Kemudian saat pasukan Kristen ingin kembali menguasai Andalusia, para pengungsi berdarah Arab yang dikenal dengan Maghribi Barbar bermigrasi menuju Afrika Utara. Mereka membentuk perkampungan Andalusia. Perkampungan yang sebelumnya Andalusia itu di Tunisia. Sebagian masyarakat petani Spanyol memperkenalkan irigasi penggilingan, perkebunan dan kebun anggur. Kaum migran diberi hak otonomi dalam mengumpulkan pajak, membentuk juru bicara yakni Syekh Al-Andalus. Jadi pada masa setelah Andalusia dikuasai, mereka membuat perkampungan Andalusia di Tunisia, yang mana di wilayah Tunisia ini mereka mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuannya itu dalam bidang arsitektur, dekorasi seni bangunan masih bisa dinikmati hingga sekarang. Dan dalam bidang intelektual, nama-nama para pendahulu kita itu ada Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun, Ibnu Zur, Ibnu Rashid, Ibnu Tufail yang telah menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di daerah tersebut, daerah Tifani, Tunisia. Kemudian masyarakat barbar atau asli dari penduduk Afrika Utara itu terbagi menjadi dua. Barbar pemukiman yang awalnya bertahan sebagai penganut Kristen, yang mana awalnya masyarakat di sana itu menganut atau kepercayaannya kepada berhala dan sihir. Kemudian yang kedua ada barbar nomadik yang mendaftarkan diri sebagai pasukan bersenjata Arab dan membantu warga menyebarkan Islam ke Aljazair, Maroko, dan Spanyol. Karena Afrika Utara ini tempatnya cukup strategis dalam penyebaran agama Islam sampai ke Eropa. Kemudian menaklukkan oleh bangsa Arab ini mendorong pembentukan komunitas Muslim. Peradaban Arab Islam di Afrika Utara dibentuk berdasarkan integrasi kalangan penakluk Arab dengan masyarakat barbar dan kota-kota wilayah Laut Tengah. Barbar yang dikenal dengan nama Masmudah atau kemudian ada Sanhaja dan Zenata adalah masyarakat yang beragam corak, meliputi kelompok nomid yang mengembala unta dan kaum petani. Meskipun mereka memiliki kultur yang seragam, namun jarang sekali mereka membentuk rezim negara. Sehingga dalam penyebaran agama Islam ini cukup mudah. Karena orang asli atau orang barbar itu tidak membentuk rezim negara. Mereka itu hidup sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mengembala unta, mereka bertani. Mereka itu tidak mengenal atau membentuk rezim negara, sehingga penyebaran agama Islam di sana itu cukup mudah. Walaupun terjadi beberapa pergolakan. Nah, wilayah Afrika Utara yang luas ini ada beberapa kota di Afrika Utara yang menjadi pelopor peradaban Bizantium Romawi dan Bizantium Punik. Menurut Lapidus 2000. Kemudian hingga pertengahan abad ke-13, sejarah wilayah ini sejalan dengan periode kekhalifahan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah dan merupakan tipe peradaban Islam Timur Tengah. Pada abad ke-16 sendiri, sebagian besar wilayah Afrika Utara, kecuali Maroko, jatuh ke dinasti Utsmani. Dan pada abad ke-18 dan 19, beberapa masyarakat dihancurkan oleh kompetisi ekonom bangsa Eropa dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial, pemerintahan Eropa. Jadi perkembangan Islam di Afrika Utara ini cukup panjang sampai ke abad 19 dan bahkan hingga sekarang. Kemudian sejarah hukum Islam di Afrika Utara. Pada mulai abad 8, mazhab Maliki berkembang pesat di seluruh penjuru.
khususnya hingga ke Afrika Utara sebagai administrasi hukum, pendidikan, dan legitimasi. Kemudian 2 abad setelahnya muncullah berganti kemudian ke Sufisme yang juga menjadi basis perorganisasian warga pedalaman di Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Ia menjadi pemimpin koalisi kesukuan sebagai perlawanan bagi rezim negara. Kemudian ada beberapa dinasti yang berdiri selama perkembangan Islam di Afrika Utara. Yang pertama ada dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun. Dinasti Al-Murawiyah atau Murabitun itu pada tahun 448 sampai dengan 541 Hijriah atau 1056 sampai 1147 Masehi yang terdapat di Afrika Utara dan juga Spanyol. Ia telah memperakasai peradaban Islam di Afrika Utara. Ia menyokong kemenangan Islam Sunni dan mazhab Maliki dalam persaingan dengan Syi'i dan Khariji. Awal abad ke-11, pemimpin Sanhaja, Yahya ibni Ibrahim dari Mekah, mengundang Abdullah ibni Yasin, seorang alim Maroko, untuk berkarya di tengah kaumnya. Kemudian dibangunlah ribet atau benteng di mulut sungai Senegal, sungai di daerah sana lah. Dari sini prajurit iman menyebarkan Islam melalui Sudan Barat, daerah Sudan. Kemudian Al-Murabitun ini didirikan oleh Abdullah ibnu Yasin, seorang tokoh agama dari Qoiron. Sejak saat itu, atas dasar keagamaan para pendahulu, Al-Murabitun berdiri sebagai dinasti dengan Yusuf ibnu Tashfin sebagai raja pertama. Kekuasaan berlangsung mulai dari 480 sampai 541 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan Ali ibnu Yusuf, Tashfin ibnu Ali, Ibrahim ibnu Tashfin, dan Ishaq ibnu Ali. Menjelang pertengahan abad ke-12, kekuasaannya mulai retak. Kehancurannya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain korupsi dan lemahnya tentara, terlena dengan kehidupan mewah, dan dikalahkan oleh dinasti lain. Kemudian dinasti lain tersebut, pertama, selain Al-Murabitun, ada dinasti Al-Muwahhidun 515 sampai dengan 667 Hijriah. Dinasti inilah yang muncul selanjutnya setelah runtuhnya dinasti Al-Murabitun. Al-Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara, memerintah dari 515 sampai 667 Hijriah, yang didirikan oleh Muhammad ibnu Tumar, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar, pada tahun 1114 Masehi. Al-Muhad dari Al-Muwahhidun artinya orang yang mengesahkan Allah. Secara intelektual mewakili protes terhadap mazhab Maliki yang kaku, konservatif, dan legalistik, sebuah mazhab yang dominan di Afrika Utara. Pada tahun 1117 Masehi, gerakan keagamaan ini berubah menjadi gerakan politik dan para pengikut menyebut Ibnu Tumar sebagai Imam Mahdi. Gerakan ini semakin sukses dengan Abdul Mukmin sebagai ahli strategi dan militer. Kemudian sepeninggalan Ibnu Tumar, Abdul Mukmin ini naik gitu. Kemudian bergelar khalifah dan berhasil menaklukkan dinasti Murabitun serta menguasai seluruh wilayah Maghribi. Jadi dinasti Al-Murabitun ini benar-benar runtuh, digantikan Al-Muwahhidun pada masa kekuasaan Abdul Mukmin yang sebelumnya hanya seorang ahli strategi yang menggantikan Ibnu Tumar sebagai khalifah. Di bawah pimpinan Abdul Mukminin, kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara mencapai puncaknya. Meski kemajuan merupakan kelanjutan masa sebelumnya, namun tetap memiliki sisi menarik dan menonjol.
Struktur negara mencerminkan watak masianis dan otoriter ajaran Ibnu Tumar, khalifah sebelumnya, dan dibangun dengan hierarki ketat para penasehat dan orang dekat khalifah. Kekuasaan dinasti ini hingga ke Aljazair, Tunisia, Tripoli atau Libya. Di bawah pimpinan putranya, Abu Ya'qub Yusuf ibnu Mu'min ibnu Ali 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Al-Muwahhidun berhasil menguasai Andalusia. Jadi Andalusia yang sebelumnya dikuasai oleh orang Kristen. Jadi wilayah Andalusia ini selalu menjadi perebutan kekuasaan antara orang Islam, orang Kristen, dan orang Kristen, orang Romawi. Kemudian penggantinya Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur pada awal pemerintahannya terbagi menjadi dua pemberontakan. Terjadi dua pemberontakan pemerintahan pada masa Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur di Spanyol, Andalusia, khususnya di Andalusia, di wilayah daerah Spanyol itu. Setelah berhasil menguasai kembali daerah sekitar Spanyol, pertama itu ada penguasa kepulauan Miurkoh, Manurkoh dan Iabisah, kedua orang Kristen yang berusaha merebut wilayah Islam di Spanyol. Kemudian tahun 591 Hijriah atau 1194 Masehi, Raja Alfonso kembali memberontak. Namun pemberontakannya itu berhasil kita gagalkan. Kemudian kemenangan Al-Muwahhidun sebelumnya, terutama berhasil menggagalkannya Raja Alfonso yang kembali memberontak, itu merupakan kemenangan terakhir Muslim terhadap Kristen di Spanyol. Jadi masa-masa di Spanyol tuh berakhir pada kekuasaan di Al-Muwahhidun itu. Kemenangan terakhir Muslim di Spanyol. Kemudian masuklah kita ke masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun. Di beberapa wilayah Maghribi terjadi pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari Al-Muwahhidun. Pemberontakan besar dilakukan oleh Ali ibnu Ishaq bersamaan dengan pasukan Al-Muwahhidun berperang dengan pasukan Kristen di Spanyol. Jadi di Al-Muwahhidun ini masih berperang dengan Kristen Spanyol. Kemudian ada pemberontakan internal yang dilakukan oleh Ali ibnu Ishaq, sehingga kemenangan yang di Spanyol itu menjadi kemenangan terakhir gitu. Kekuasaan dinasti ini tidak mampu menahan gerak orang-orang Kristen. Koalisi raja-raja Kristen menyebabkan dinasti ini menarik diri dari Spanyol. Kemudian awalnya berhasil kita menggagalkan Raja Alfonso yang memberontak, tapi karena kita sendiri ada pemberontakan dari Ali ibnu Ishaq, kemudian kita khususnya dinasti Al-Muwahhidun ini menarik diri dari Spanyol. Sehingga setelah menarik diri dari Spanyol, Al-Muwahhidun ini mengalami kemunduran pesat. Kemudian penyebab runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun di Andalusia karena pemerintahan tidak dijalankan oleh pemimpin dan tidak membuat ibu kota, menurut Al-Im 2013. Sultan-sultan hanya berkuasa di Afrika Utara dan perlahan berkurang. Akhir masa kekuasaan ditandai dengan kemunculnya Yakham Rasan bin Zayan di Tilimsan tahun 633 Hijriah yang mendirikan dinasti Abdul Wadiyah. Kemudian sejak akhir abad ke-13, sejumlah zawiyah sufi mulai menjalankan fungsi sosial dan politik. Ia mengorganisir kesukuan untuk mengamankan rute perdagangan, menumpas perampok, menyebarkan agama, serta menentang pemungutan pajak ilegal. Pada abad ke-14, sufisme terkonsolidasi lantaran pejabat politik cenderung mencari dukungan
Pada tahun 1399 Masehi, Zawiyah Madrasah yang didirikan melambangkan integrasi antara Sufisme perkotaan dan Islam Maliki. Penduduk Aljazair terdiri dari orang Barbar dan Arab. Hampir semua penduduknya Islam dan menggunakan bahasa resmi Arab di samping Perancis dan dialek Barbar. Kemudian masa perkembangan baru Islam. Masa perkembangan baru Islam di Afrika Utara. Saat keberadaan umat Islam di Spanyol berakhir, masyarakat Muslim di Afrika Utara justru memasuki tahap baru dengan kehancuran dinasti Muwahhidun. Terbentuknya konfigurasi baru antara negara dan masyarakat. Jadi, setelah kita berakhir di Spanyol, Al-Muwahhidun ini mengalami kemunduran setelah menarik diri dari Spanyol dan hancur. Kemudian, tapi kehancuran Al-Muwahhidun ini bukan malah berdampak terlalu buruk untuk Afrika Utara. Ini malah membuat Afrika Utara, khususnya negara dan masyarakat Muslim, mulai bangkit, membentuk masa baru. Meskipun pola kekhalifahan tetap dilanjutkan, namun negara-negara Afrika Utara mengarah pada pola struktur institusional Timur Tengah dengan model Saljuk dan model Mamluk Ayyubiyah di Mesir. Beberapa rezim dibentuk mewarisi dinasti Al-Muwahhidun, di mana mereka didukung oleh Mawali, golongan non-Arab. Kemudian ada pasukan budak, pasukan bayaran, dan birokrasi keluarga yang bergantung pada kesukuan yang berkuasa. Sejalan dengan hal tersebut, terjadilah penyebaran Sufisme yang sebelumnya berganti ke Sufisme dalam pengaturan atau konfigurasi dari Islam tersebut. Kemudian muncullah dinasti Hafsiyah yang berasal dari nama Syekh Abdul Hafs Umar, murid dari Ibnu Tumar. Dinasti ini berkuasa 625 sampai 982 Hijriah atau 1228 sampai 1574 Masehi. Didirikan oleh Abu Zakaria Yahya, seorang gubernur Ifriqiyah yang menolak kekuasaan Khalifah Muwahhidun, tepatnya saat pemerintahan Abdul Wahid dengan perbuatan bid'ah. Jadi ini dalam kutipan Bosbot nih dijelaskan bahwa dinasti Hafsiyah nih didirikan oleh Abu Zakaria Yahya, gubernur dari Ifriqiyah, karena pemimpin atau saat pemerintahan Abdul Wahid nih banyak terjadi perbuatan bid'ah. Jadi ia menentang terhadap perbuatan tersebut. Ia berekspansi ke Maghribi Tengah, memaksa dinasti Abdul Wadiyah membayar pajak, serta memaksa dinasti Mariniyah menerima serta bersedia membantu muslimin di Spanyol Selatan yang terkepung. Jadi walaupun dari dinasti Al-Muwahhidun menarik diri dari wilayah Spanyol, masih ada sebagian muslim yang berada di wilayah Spanyol, khususnya di Spanyol Selatan yang sedang terkepung. Kekuasaan dinasti Hafsiyah besar di bawah kepemimpinan Al-Muntasir. Ia menggambarkan diri sebagai penguasa muslim dengan menggunakan gelar Khalifah dan Amir Al-Mu'minin. Sepeninggalan Al-Muntasir, dinasti Hafsiyah mengalami goncangan hebat akibat banyak terjadi perebutan kekuasaan, kekerasan bajak laut. Akibatnya Kaisar Charles V menempatkan tentara Spanyol di Tunisia tahun 941 Hijriah atau 1535 Masehi. Beberapa saat
Dinasti Habsburg mampu mempertahankan diri dari serangan Turki, namun tahun 981 Hijriah, 1574 Masehi, Sinan Pasha berhasil menaklukkan dan penguasaannya dibawa ke Istanbul. Sejak jatuhnya dinasti Habsburg, yang berkuasa di Tunisia adalah kerajaan Turki Utsmani. Jadi berakhir dan diambil alih Turki Utsmani. Kerajaan itu mengirimkan wakil-wakilnya untuk memerintah di sana pada tahun 1117 Hijriah atau 1700 Masehi, 705 Masehi. Rakyat Tunisia meminta agar Husain ibnu Ali Basya diangkat menjadi raja dengan gelar Pasha. Keturunannya juga diangkat sebagai raja dengan otonomi penuh, sementara Perancis selalu berusaha untuk menaklukkan daerah tersebut yang sekarang di bawah kekuasaan dari kerajaan Turki Utsmani. Pada tahun 1881, Muhammad Sadiq Ba'ai menandatangani perjanjian dengan Jenderal Barir dan Tunisia masuk dalam kekuasaan Perancis. Jadi dari yang awalnya tuh selalu ditekan-tekan wilayah dari Tunisia khususnya, dari daerah Afrika Utara khususnya Tunisia, itu terus mengalami tekanan dari Perancis, sehingga daripada terus terjadi pergolakan, pemberontakan, jadi lebih baik kita pada masa itu mengambil keputusan yaitu Tunisia masuk ke dalam kekuasaan Perancis. Jadi dia bagian dari kekuasaan Perancis. Akan tetapi Islam tetap berjalan. Agama Islam juga tetap berkembang. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada sesi kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.